Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wa wasalna ila qaulil musannifi at-ta'zimu bainal ibadati wal adab. Mengagungkan seseorang antara ibadah dan akhlak atau adab. Jadi pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh beliau tentang pemahaman sebagian orang yang dianggap salah karena memahami bahwasanya ketika seorang itu memberikan penghormatan, berakhlak, ta'zim, itu mereka menganggap bahwasanya itu merupakan ibadah pada yang dihormati atau yang diagungkan. Nah, ini merupakan pemahaman yang salah dan perlu untuk diluruskan. Dari ini beliau menulis bab ini at-ta'zimu bainal ibadati wal adab. Wal adab. Apakah mengagungkan atau menghormati seseorang itu beribadah pada orang yang dihormati tersebut? Ketika ada seorang kiai datang, kemudian murid-muridnya atau para santrinya itu berdiri karena ta'zim, karena menghormat sang guru, apakah perbuatan santri tersebut itu dikatakan syirik atau bahkan menyembah kiai tersebut? Apakah penghormatan itu termasuk ibadah pada orang yang dihormati? Nah, di sini akan dibahas tuntas oleh beliau. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati at-ta'zimi wa haqiqati al-ibadati fayakhlituna bainahuma khaltan bayyinan. Banyak orang keliru dalam memahami hakikat pengagungan dan hakikat ibadah, sehingga mereka mencampur adukan keduanya dengan kekeliruan yang nyata. Jadi tidak paham mana yang ta'zim, mana yang ibadah. Tidak bisa membedakan antara keduanya, sehingga mempunyai pemahaman yang salah. Wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'it ta'zimi huwa ibadatun lil mu'azzami. Mereka menganggap bahwa setiap bentuk penghormatan kepada seorang adalah ibadah kepada yang dihormati tersebut. Nah, ini pemahaman yang salah. Contohnya apa? Fal qiyamu wa taqbilul yadi wa ta'zimun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana wal wuqufu amamahu fi ziyarati bi adabin wa waqarin wa khudu'in kullu dhalika uluwun 'indahum yuaddi ila al-ibadati li ghairi Allah ta'ala. Kata beliau, fal qiyamu wa takbirul yad, seperti berdiri ketika ada guru datang, ada kiai datang. Jadi dia berdiri menghormati sang guru, menghormati sang kiai. Dia mencium tangannya dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli sayyidina wa maulana, dengan menyebutnya sayyiduna maulana Muhammad. Ketika mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata sayyidina atau maulana, apakah itu dia dianggap ulu, berlebih-lebihan? Wal wuquf amamahu fi ziyarati bi adabin wa waqarin wa khudu', serta berdiri di hadapan beliau, di hadapan makam beliau saat ziarah, berdiri dengan sopan, dengan penuh ta'zim dan penuh tunduk. Semua itu menurut mereka fahuwa kullu dzalika indahum mulun. Semua itu
menurut mereka yang punya pemahaman salah tersebut adalah bentuk hulu, berlebihan yang mengarah kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menganggap bahwasanya itu merupakan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemahaman ini perlu untuk diluruskan. وهذا في الحقيقة جهل وتعنت لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وتكلف تأباه روح الشريعة الإسلامية وهذا في الحقيقة جهل. Padahal sungguhnya pemahaman ini, apa yang mereka pahami, apa yang mereka duga merupakan bentuk kebodohan dan sikap keras kepala yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Wa takallufun ta'bahu ruhus syariatil islamiyah, dan merupakan sikap memaksakan diri yang ditolak oleh ruh atau nilai-nilai syariat Islam. Tidak diakui pemahaman tersebut oleh syariat Islam. Fahada Adamu awwalu al-jinsil insani wa awwalu ibadillahi salihin min hadzal jins. Lihatlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, manusia pertama dan hamba Allah yang pertama dari jenis manusia yang soleh. Apa yang terjadi? Amarallahu ta'ala al-malaikata bis-sujudi lahu ikraman wa ta'ziman lima atahu min ilmihi. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, kepada Nabi Adam, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan atas ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa i'laman lahum bistifaihi min baini sairi makhluqatihi, serta sebagai pemberitahuan bahwa dia telah Allah pilih dari seluruh makhluknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis qal asjudu liman khalaqta tina qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alai ila akhiril ayatain, sampai akhir dua ayat ini. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, hendaklah kalian sujud kepada Adam. Maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat lain iblis berkata, aku lebih baik darinya, dari Adam. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, lalu seluruh para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kulluhum ajma'un illa iblisa aba, kecuali iblis, ia enggan untuk ikut bersama mereka yang bersujud. Fal malaikatu alaihimus salatu wassalam azzamu man azzamahullah. Jadi para malaikat itu bukan menyembah Nabi Adam. Ya, para malaikat bukan menyembah Nabi Adam. Akan tetapi mereka melakukan itu semua bersujud murni karena mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azzamu man azzamahullah wa iblisu takabbarah. Sedangkan iblis itu sombong.
an yasjuda liman khuliqa min tin. Sedangkan iblis itu menyombongkan dirinya untuk bersujud kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Fahuwa awwalu man qasa ad-din bi ra'yih wa qala ana khairum min. Maka dia adalah makhluk pertama yang mengukur agama dengan pendapat pribadinya dan berkata, aku lebih baik darinya. Wa 'allala dzalika bi'illatin khalaqahu min narin wa khuliqa Adamu min tin wa anifa min takrimatihi alaihi. Dan ia beralasan bahwa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Wa anifa min takrimatihi alaihi, merasa malu bahwa Adam dimuliakan atas dirinya, seakan-akan iblis itu merendahkan Nabi Adam. Wastankafa minas sujudi lahu fahuwa awwalul mutakabbirina. Ia enggan untuk sujud kepada Adam, maka dialah makhluk pertama yang sombong. Walam yu'azzim man 'azzamahu Allah faturida min rahmatillahi ta'ala. Faturida min rahmatillah litakabburihi ala hadzal 'abdis salihi wa huwa 'ainut takabburi 'ala Allah. Jadi ia tidak mau mengagungkan makhluk yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faturida min rahmatillah, maka ia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala litakabburihi ala hadzal 'abdus salih, karena kesombongannya terhadap hamba Allah yang saleh ini. Wa huwa, ini penting nih, wa huwa 'ainut takabburi 'ala Allah. Dan ini adalah hakikat kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkan malaikat untuk bersujud pada Adam adalah Allah Subhanahu wa taala, li'anna sujuda innama huwa lillah idh huwa bi amrih. Karena sujud itu hakikatnya untuk Allah, sebab dilakukan atas perintahnya Allah. Wa innama ju'ila sujudu lahu tashrifan wa takriman lahu alaihim wa kana minal muwahhidina falam yanfa'hu tauhiduhu. Dan sujud itu hanya dijadikan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam atas mereka para malaikat. Jadi para malaikat itu bukan menyembah Nabi Adam dengan bersujud pada Nabi Adam, bukan, tapi itu murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah untuk bersujud, maka mereka langsung bersujud. Fasajadu, dan mereka itu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa kana minal muwahhidin falam yanfa'hu tauhiduhu, padahal iblis termasuk makhluk yang mengesahkan Allah, namun tauhidnya tidak berguna baginya karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma jaa fi ta'zimis salihin qaulullahi ta'ala. Wa mimma jaa fi ta'zimis salihin qaulullahi ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan termasuk bentuk pengagungan terhadap orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Allah, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Dan dia mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasananya dan mereka semua bersujud kepadanya. Ini merupakan bentuk penghormatan dan itu bukan beribadah kepadanya, bukan beribadah. Tahiyatan wa takriman wa tashrifan wa ta'ziman lahu alaihim, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan
dan pengagungan terhadap dirinya atas mereka. Jadi bukan menyembah. Ya, jadi dibedakan antara penghormatan dengan ibadah, dengan menyembah. Wasujudu min ikhwatihi lahu ilal ardi yadullu alaihi qawluhu ta'ala wa kharru. Dan sujudnya saudara-saudaranya kepadanya ke tanah itu ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa kharru, dan mereka sujud. Nah, bagaimana mereka bisa bersujud pada beliau? Nah, ini kata beliau wala'allahu kana jaizan fi syar'ihim. Kata muallif, mungkin hal itu memang dibolehkan dalam syariat mereka. Au ka sujudil malaikati li Adam alaihi salam tashrifan wa ta'ziman wa imtithalan li amrillahi ta'wilan li ru'ya Yusufa idh ru'yal anbiya'i wahyun. Atau sama seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan, dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan menyembah dia. Ta'wilan li ru'ya Yusufa idh ru'yal anbiya'i wahyun, sebagai takwil atau penafsiran atas mimpi Nabi Yusuf, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Jadi kesimpulannya perlu dibedakan antara ta'zim dan ibadah. Nah, di antara buktinya lagi atau dalilnya, amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah ta'ala fi haqqihi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami, kata Allah, telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Litu'minu, agar kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, memuliakannya dan juga menghormatinya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, mendahului dalam segi apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau, oleh musannif. Wa qal, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-ayat ats-tsalas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nah, ini bentuk ta'zim, ya, bentuk penghormatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dibedakan antara penghormatan dan ibadah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti halnya kalian melakukan panggilan kepada sebagian kalian yang lain. Jadi jangan disamakan antara kalian manggil Nabi dengan manggil saudara kalian yang sama seperti kalian. Kenapa? Karena sebagai bentuk penghormatan, pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika melakukan pengagungan demikian itu bukan menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahaa 'anit taqaddumi baina yadayhi bil qawli wa su'il adabi bi sabqihi bil kalam. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Tadi disinggung bahwasanya Allah melarang mendahului beliau dalam berkata dan mengajarkan adab untuk tidak lebih dahulu bicara sebelum beliau berbicara. Ya, la tuqaddim, jangan mendahului beliau dalam perkataan. Jadi dipersilahkan beliau terlebih dahulu baru kalian nanti. Sebagai bentuk penghormatan dan juga ta'zim kepada beliau, dan itu bukan ibadah ya. وقال سهل بن عبد الله سهل بن عبد الله berkata لا تقولوا قبل أن يقول أي لا تتكلموا قبله وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. Sahal bin Abdullah berkata, jangan kalian berkata sebelum beliau, yakni Nabi SAW berkata. Maksudnya jangan bicara sebelum beliau, dan jika beliau berbicara wa idza qal fastami'u lahu ansitu, maka dengarkanlah dan diamlah ya. Jangan juga bicara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Nah, ini termasuk bagian dari ta'zim pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita akhlak yang baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak berbicara sebelum beliau berbicara. Wa nuhu an at-taqaddum an at-taqaddum wa at-ta'ajjul bi qada'i amrin qabla qada'ihi fihi. وأن يفتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. Dan beliau juga berkata, waqal nuhu, mereka dilarang untuk mendahului atau ta'ajjul, tergesa-gesa biqada'i amrin, dalam memutuskan suatu urusan qabla qada'ihi, sebelum beliau memutuskannya. Aw ay yuftu bi syai'in fi dzalika min qitalin aw ghairihi min amri dinihim illa bi amrih, atau memberikan fatwa dalam urusan perang atau selainnya dari urusan agama kecuali ya dengan izin beliau, illa bi amrih, dan tidak mendahului beliau dalam hal itu. Kenapa? Apakah karena menyembah Nabi? Tidak, melainkan karena mengagungkan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma wa'adhahum wa hadzarahum min mukhalafati dzalika faqal wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menasihati mereka dan memperingatkan mereka dari menyelisihi hal tersebut dengan firman-Nya, wattaqullah innallaha samii'un 'alim, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah, dan itu bukan menyembah Nabi ya, tapi mengagungkan Nabi. Jadi perlu dibedakan antara ta'zim dan ibadah. ثم قال المصنف قال السلمي اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. As-Sulami berkata, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyia-nyiakan kehormatannya.
Innahu sami'un liqaulikum alimun bifi'likum. Sungguhnya Allah itu maha mendengar ucapan kalian dan maha mengetahui perbuatan kalian. Thumma nahahum an raf'is sauti fawqa sautihi wal jahri lahu bil qawli kama yajharu ba'duhum li ba'din wa yarfa'u sautahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka para sahabat untuk mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepadanya dengan suara keras sebagaimana mereka berbicara satu sama lain. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah karena menyembah Nabi? Tidak. Itu karena ta'zim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wa yarfa'u sautahu, dan mengeraskan suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kama yunadi ba'duhum ba'dan bismihi, dan ada yang mengatakan seperti seseorang yang memanggil orang lain dengan namanya langsung. Jadi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini merupakan suatu yang bisa dianggap tercela lah gitu. Jadi sebagai ta'zim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Panggillah dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qala Abu Muhammadin Makki. Qala Abu Muhammad Makki, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, ay la tusabiquhu bil kalami wa taghlidhu lahu bil khitabi wa la tunaduhu bismihi nida'a ba'dikum li ba'din. Abu Muhammad Al-Makki berkata, maksudnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, janganlah kalian mendahuluinya dalam berbicara dan jangan kalian bersikap kasar dalam menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian memanggilnya bismihi dengan namanya sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan? Walakin azimuh wa waqqiruhu wa naduhu bi asyrafi ma yuhibbu an yunada bih, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Namun agungkanlah beliau dan hormatilah beliau serta panggillah beliau dengan panggilan yang paling mulia yang beliau sukai, seperti ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah ila akhirih. Jangan panggil ya Muhammad gitu. Dan itu semua merupakan bentuk ta'zim kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ka qawlihi fil ayatil ukhra, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jadi kalau memanggil saudaranya ya Muhammad misalkan, ya Khalid, jangan panggil Nabi seperti panggilan tersebut. Wa qala ghairuhu, ada sebagian ulama juga berkata, la tukhatibuhu illa mustafhimin. Sebagian ulama berkata, janganlah kalian berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam bentuk bertanya dengan hormat. Thumma khawwafahumullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti mereka bihubuti a'malihim. Bihubuti a'malihim, gimana nih? Bihubuti a'malihim inhum fa'alu dzalika wa hadzarahum minhu.
Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dengan ancaman gugurnya amal perbuatan mereka, pahala mereka jika mereka melakukan hal itu, dan memperingatkan mereka akan hal tersebut. Wal ayatu nazalat fi jama'atin. Nah, sebab turunnya ayat yang tadi itu berdasarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau di sini. Wal ayatu nazalat fi jama'atin ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanaduh, ya Muhammad ukhruj ilaina. Ayat itu turun, kata beliau, berkenaan dengan sekelompok orang yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka memanggil, ya Muhammad, gitu, keluarlah kepada kami, keluar ke sini, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Fadhammahumullahu ta'ala bil jahli wa wasafahum bi anna aktsarahum la yaqilun. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena kebodohan dan menyifatkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Yaqulu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlalan lah. Dan kata beliau, tidak ada yang lebih agung di mataku daripada beliau. Aku bahkan la utiq ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlala. Aku bahkan tidak sanggup menatap penuh wajah beliau karena penghormatan kepada beliau. Masya Allah, luar biasa takzimnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Allah, kata Amr bin As, dan jika aku ditanya untuk menggambarkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan sanggup. Ma ataq. Kenapa? Li'anni lam akun amla ainayya minhu. Karena aku tidak pernah bisa menatap beliau sepenuhnya, ya, karena penuh dengan haibah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dan ini bentuk ta'zimnya para sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan menyembah Nabi ya, bukan menyembah Nabi. Jadi beda antara ta'zim dengan menyembah. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar menemui para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Nah, ketika itu mereka sedang duduk, wahum julusun. Ada di antara mereka fihim Abu Bakrin wa Umar. Fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakar wa Umar. Di antara mereka yang duduk itu, ketika itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai mereka. Nah, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Terus kenapa mereka berdua menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahuma kana yanzurani ilaihi wa yanzuru ilaihima. Karena keduanya biasa memandang beliau dan beliau pun memandang mereka berdua. Wa yabtasimani ilaihi wa yabtasimu lahuma. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada mereka berdua dan mereka juga tersenyum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawa Usamah bin Syarik qala Usamah bin Syarik beliau berkata, Ataitun Nabiyya
Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu haulahu wa ashabuhu haulahu. Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Allah. Diriwayatkan dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW dan para sahabat yang mengelilingi beliau itu seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Ya, mereka diam gitu. Ta'zimnya pada Nabi SAW, bentuk penghormatan mereka pada Nabi SAW seakan-akan ada di kepala mereka itu ada burung. Bagaimana kalau ada burung? Bagaimana burung itu tidak bisa terbang lagi? Ya, seakan-akan burung itu ada di atas kayu yang tidak bergerak sama sekali. Nah, itu keadaan para sahabat. Tidak banyak bergerak di depan Nabi SAW karena bentuk ta'zim pada Nabi SAW, bentuk penghormatan mereka pada Nabi SAW. Wa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Dan di antara sifat Nabi SAW, jika beliau itu berbicara, maka para sahabat yang duduk di sekelilingnya akan menunduk diam gitu, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Wa qala Urwah ibn Mas'ud hina wajjahathu Quraisy amal qadiyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud berkata ketika Quraisy mengutusnya pada tahun Amul Qadiyah, diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a wa annahu la yatawaddau illa ibtadaru wudu'ahu wa kadu yaqtatiluna alaihi. Di mana Urwah ibn Mas'ud ini melihat bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, mereka berebut air bekas wudunya, bahkan hampir saling berkelahi untuk mendapatkan air wudunya. Nah, ini yang disaksikan langsung oleh Urwah bin Mas'ud. Wala yabsuqu busaqan wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqqawha bi akuffihim fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Allah. Dan juga yang disaksikan oleh Urwah Ibn Mas'ud ketika beliau itu meludah ataupun membuang dahak, melainkan mereka itu sambut dengan telapak tangan mereka. Jadi para sahabat itu menyambut itu dengan telapak tangan mereka, lalu mereka usapkan ke wajah dan tubuh mereka. Lihat, apakah ini syirik? Apakah ini menyekutukan Allah? Apakah ini menyembah pada selain Allah? Wala tasqutu minhu sya'ratun illa batadaruha. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka berebut untuk mendapatkannya. Jika beliau merintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Dan jika beliau itu berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazara ta'ziman lah. Dan mereka tidak menatap beliau dengan tajam karena begitu besar penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud. Akhirnya falamma raja'a ila Quraisy, ketika Urwah ini kembali ke Quraisy, apa yang dikatakan Urwah dari apa yang sudah disaksikan, bagaimana ta'zimnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Urwah? Qal ya ma'syara Quraisy inni ji'tu Kisra fi mulkih
wa qaisara fi mulkih wan najashiyya fi mulkih wa inni wallah ma ra'aitu malikan fi qaumin qattu mithla Muhammadin fi ashabihi. Nah, apa kata siapa? Kata Urwah, wahai kaum Quraisy, aku telah mendatangi Kisra di kerajaannya. Aku telah mendatangi Kaisar di kerajaannya dan juga Najasyi di kerajaannya. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qattu mithla Muhammadin fi ashabi. Dan demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh kaumnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh para sahabatnya. Dari saking besarnya ta'zim para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu kafir? Tidak, mereka itu mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu Muhammadan ashabuhu wa qad ra'aitu qauman la yuslimunahu abada. Dalam riwayat lain kata Urwah, aku belum pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para pengikutnya sebagaimana Muhammad diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan aku melihat suatu kaum yang tidak akan menyerahkan beliau selama-lamanya. Nah, ini kata Urwah. Sudah jelas bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu sangat mengagungkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengira bahwasanya sahabat Nabi kafir. Jangan menduga bahwasanya sahabat Nabi menyembah Nabi. Tidak. Itu pemahaman yang salah dan perlu untuk diluruskan. وأخرج الطبراني وابن حبان في صحيحه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, "Kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'annama 'ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qal ahsanuhum khuluqa." Nah, beliau berkata, kami ini sedang duduk di sisi Nabi SAW. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung karena ya bentuk ta'zimnya mereka pada Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara ma yatakallamu minna mutakallimun idh ja'ahu unas. Tiba-tiba ketika dalam kondisi seperti itu ada beberapa orang datang kepada beliau dan berkata, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala. Siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa akhraja Abu Ya'la wa sahahahu 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala. Wa akhraja Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan dari Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata. Ini sangat penting ini apa yang dikatakan oleh Bara' ibn Azib. Apa kata Bara'? Laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil amri fa uakhiruhu sanatayn min haibati. Allah. Apa yang dikatakan Bara' ini, sungguh aku pernah ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, namun aku menundanya selama 2 tahun karena rasa wibawa yang beliau timbulkan. Tidak bisa saya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan akan hal tersebut. Sampai 2 tahun ya. Karena bentuk ta'zimnya Sayyidina Bara' ibn Azib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وأخرج البيهقي عن الزهري قال حدثني من لا أتهم من الأنصار. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Zuhri, ia berkata, telah menceritakan kepadaku seseorang yang aku tidak menuduhnya. Artinya orang tersebut terpercaya. Saya meriwayatkan satu hadis dari orang yang terpercaya dari kalangan Ansor. Terus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa aw tanakhama ibtadaru nukhamatahu famasahu biha wujuhahum wa juludahum. Allah. Apa kata beliau? Jika beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu atau membuang dahak, maka mereka itu berebut untuk mendapatkan dahaknya lalu mengusapkannya ke wajah dan kulit mereka. Allah, ini takzimnya mereka luar biasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai segitunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima taf'aluna hadza?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian melakukan ini?" Qalu, mereka menjawab, "Naltamisu bihil barakah." Kami mencari berkah dengannya wahai Rasul. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyasduqil hadis wal yu'addil amanata wa la yu'dhi jarah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia jujur dalam perkataannya, menunaikan amanah, wal yu'addil amanah wa la yu'dhi jarah, dan tidak pernah menyakiti tetangganya walhasilu annahuna amrayni azimaini la budda min mulahadhatihima. Kesimpulannya, di sini terdapat dua hal besar yang wajib diperhatikan. Apa saja? Ini kata beliau, ahaduhuma wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i rutbatihi an sairil khalqi. Pertama yang harus diperhatikan, wajib mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi, dan meninggikan derajat beliau atas seluruh makhluk lainnya. Wasani, dan ini yang tidak kalah pentingnya, ifradur rububiyyati wa i'tiqadu anna Allah tabaraka wa ta'ala munfaridun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'i khalqihi. Dan yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu meyakini bahwa Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Tidak ada yang sekutu dari makhluknya. Sehingga kita ini para muslimin ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau bisa memberikan manfaat dan mudarat tapi dengan izin Allah, dengan izin Allah, dan tidak meyakini sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada orang meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, maka la syakka fi kufri, tidak diragukan lagi akan kekufurannya. Faman i'taqada fi makhluqin musyarakata al-bari subhanahu wa ta'ala fi syai'in min dzalika faqad asyrak. Barang siapa yang meyakini adanya makhluk yang turut serta dalam hal-hal tersebut bersama Allah, memiliki ilmu sama seperti ilmu Allah, memiliki pekerjaan sama seperti pekerjaan Allah, meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan ini seperti Allah melakukannya, maka ia telah berbuat syirik. Kal musyrikin alladzina kanu ya'taqiduna al-uluhiyyata lil asnami wa istihqaqaha al-ibadah. Sebagaimana kaum musyrikin yang meyakini bahwa berhala-berhala itu memiliki
ketuhanan dan layak untuk disembah. Wa man qassara bir Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatihi faqad asa aw kafar. Dan barang siapa yang mengurangi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang layak baginya, maka ia telah bermaksiat atau bahkan kafir. Tapi sebaliknya, wa amma man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim wa lam yasifu, seperti yang dilakukan oleh para sahabat tadi, bermacam-macam ta'zim yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi, wa lam yasifhu bi syai'in min sifatil bari azza wa jalla faqad asaba al-haqqa wa hafadha ala janibir rububiyyati war risalati jami'an. Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk penghormatan, namun tidak menyifatkan beliau dengan salah satu dari sifat-sifat ketuhanan, faqad asabal haqqa, maka ia telah benar, wa hafadha ala janibir rububiyyati war risalati jami'an, dan menjaga dua sisi dengan baik, hakikat ketuhanan dan kenabian. Wa dzalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrit. Itulah sikap yang tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan jalan pertengahan yang benar. Wa idza wujida fi kalamil mu'minina isnadu syai'in li ghairi Allah ta'ala yajibu hamluhu 'ala al-majaz al-'aqli wa la sabila ila takfirihim idh al-majaz al-'aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Apabila ditemukan dalam ucapan orang-orang yang beriman adanya penyandaran suatu perkara kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa sikap kita? Yajibu hamluhu 'alal majazil aqli. Maka wajib ditakwil sebagai majaz akli, menyandarkan suatu pekerjaan pada selain pekerjanya tapi li'alaqah, karena ada kaitan. Wala sabila ila takfirihim, dan tidak boleh ya langsung mengkafirkan mereka. Kenapa? Idzil majazul aqli musta'malun fil kitabi wa sunnah. Karena majaz akli itu digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengatakan Nabi memberikan saya syafaat, apakah langsung dikafirkan? Ya jangan, karena itu majaz akli. Kita wajib mentakwil perkataan dia. Oh, yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang yang memberikan syafaat, tapi yang secara hakikat memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya tanpa ada iradah minallah, tanpa ada qudrah minallah. Fahim? Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.